Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 5. Bertemu lagi dengan saya pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya saya terima kasih kepada anak-anakku semuanya bisa langsung melihat dari YouTube saya. Semoga pembelajaran pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di sini wa dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma. Sebelum kita mulai anak-anakku, mari kita baca surat Al-Fatihah. Al-Hadini ya waniyatus salihah. Al-Fatihah. Oke anak-anakku, mari kita mulai. Yang kemarin saya menerangkan tentang khalifah yang kedua yang bernama Umar bin Khattab. Sekarang saya akan melanjutkan khalifah yang nomor 3, yaitu Utsman bin Affan. Salah satunya meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang santun, dermawan dan mencurahkan perhatiannya yang benar terhadap perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan khalifah yang membukukan Al-Quran yang bernama Mushaf Utsmani. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 5 tahun, ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwah. Itu adalah keluarga Utsman. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keluarga besar Bani Umayyah, suku Quraisy. Sejak kecil ia dikenal dengan kecerdasan, kejujuran, kesantunan dan kesalehannya sehingga Rasulullah SAW mengaguminya. Utsman bin Affan anak-anak masuk Islam pada usia 34 tahun atas ajakan sahabat Abu Bakar. Tertarik dengan ajakan Abu Bakar ini, beliau kemudian menghadap Rasulullah SAW untuk menyatakan keimanan dan keislamannya. Sebelum dan sesudah masuk Islam, sahabat Utsman bin Affan adalah pedagang yang kaya raya. Beliau terkenal sangat dermawan. Ia menginfakkan hartanya demi kepentingan Islam pada saat Rasulullah SAW akan melakukan perang Tabuk. Sahabat Utsman mendarmakan 950 ekor unta pada waktu itu, 59 ekor kuda dan 1000 dinar untuk keperluan pasukan Islam. Sahabat Utsman juga memwakafkan sumur rumah yang dibeli dari orang Yahudi dengan harga 20.000 dirham untuk keperluan air bagi kaum muslimin. Sampai segitunya sahabat Utsman itu memperjuangkan agama Islam. Utsman bin Affan, sahabat yang dikenal dengan kedermawanannya, juga santun, cerdas. Dia sampai-sampai dijuluki atau diberi gelar Dzun-Nurain. Apa itu Dzun-Nurain? Dzun-Nurain yaitu mempunyai dua cahaya. Karena apa?
mempunyai dua cahaya. Utsman bin Affan pernah menikahi putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah bersama Ummi Kulsum. Sahabat Utsman bin Affan juga memiliki sifat santun dan lemah lembut. Ia sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelembutan dan kesantunan sahabat Utsman patut dicontoh. Sebagai orang kaya raya, sahabat Utsman tidak sombong dan justru banyak memberikan hartanya untuk dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita contoh. Sudah kaya tapi dia juga dermawan, suka memberi orang yang tidak punya, menolong orang yang tidak punya. Itu yang dipunyai oleh sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah itu perkiraan tanggal 23 tahun 23 sampai 35 Hijriah. Kalau Maseinya itu 644 sampai 656 Masehi. Beberapa saat sebelum meninggal, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kedudukannya. Ketika beliau didesak untuk menunjuk seseorang pengganti, beliau menjawabnya dengan bijaksana, andai kata saya menunjuk siapa yang akan menjadi khalifah sesudah saya, maka telah ada seseorang yang lebih baik daripada saya yang telah melakukan hal ini, yakni Abu Bakar telah melakukan penunjukan. Dan kalau saya tidak menunjuk, telah pernah pula yang lebih baik dari saya yang berbuat demikian. Meskipun tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikan kedudukannya, akan tetapi beliau menyarankan agar khalifah berikutnya adalah salah satu dari 6 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah itu? Salah satunya adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Dewan Pemulihan Khalifah yang beranggotakan 6 sahabat ini disebut Ahlul Hali wal Aqdi. Dari ke-6 sahabat pilihan Khalifah Umar di atas, maka sahabat Utsmanlah yang terpilih menjadi khalifah yang nomor 3 untuk menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan memikul tugas yang berat untuk melanjutkan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Utsman memerintahkan dengan penuh kelembutan dan santun. Ia merupakan khalifah terlama di antara Khulafaur Rasyidin, dari Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali. Itu yang paling lama yaitu adalah Utsman bin Affan. Apa saja prestasi itu? Prestasi yang dicapai Utsman bin Affan: 1. Menumpas pemberontakan di daerah. 2. Menghadapi pertentangan bangsa Romawi. Yang 3. Membukukan mushaf Al-Quran. Membukukan mushaf Al-Quran ini dijadikan beberapa mushaf nantinya. Pada masa Khalifah Utsman, daerah kekuasaan Islam semakin luas dan sahabat Nabi banyak menyebar di berbagai daerah. Hal ini menyebabkan beragamanya dialek pembacaan Al-Quran. Perbedaan ini dapat memicu perpecahan di antara umat Islam. Karena itu Khalifah Utsman membuat keputusan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dalam satu mushaf. Akhirnya beliau membentuk tim penulisan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit.
ini yang memimpin adalah Zaid bin Sabit untuk membukukan Al-Quran. Hasil dan penulisan Al-Quran dijadikan sebagai mushaf standar, mushaf yang dijadikan acuan yang disebut mushaf Utsmani, yang sekarang kita pakai, yang buat ngaji kamu pada waktu pagi di TPG itu memakai mushaf Utsmani. Terdapat 6 buah mushaf, satu untuk Khalifah Utsman, yang lain dikirim ke Mekah, Madinah, Basra, Kufah, dan Syam, yang sekarang namanya Syria. Mushaf Al-Quran selain yang 6 tersebut diperintahkan untuk dibakar. Mushaf rujukan kaum muslimin seluruh dunia hingga saat ini. Kalau di buku lain ada yang mengatakan 6 mushaf ini dikirim ke Mekah, Madinah, Basra itu dengan ahli nahwunya juga, supaya nanti bacaannya tahu mana yang salah dan mana yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa Khalifah Utsman bin Affan menjadi orang yang pertama kali membukukan Al-Quran dengan 6 mushaf. Itulah prestasi-prestasi Khalifah Utsman bin Affan selama menjadi khalifah. Anak-anakku, rangkumannya gimana? Rangkumannya dari mulai awal hingga akhir. 1. Nama lengkap sahabat Utsman adalah Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah. Ia dikenal dengan sebutan Abu Abdullah. Lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah, pada waktu Rasulullah SAW berumur 5 tahun. Yang kedua, sahabat Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Sikap santun Khalifah Utsman menjadikannya menyelesaikan persoalan dengan baik saat terjadi perpecahan dalam membaca Al-Quran. Khalifah mengambil kebijakan menulis mushaf Al-Quran yang dijadikan pedoman umat Islam. Hingga saat ini mushaf tersebut disebut mushaf Al-Imam atau mushaf Utsmani. Dari mushaf ini saat ini umat Islam belajar dan dapat membaca Al-Quran dengan benar dan terhindar dari perpecahan. Itu anak-anakku, tadi penjelasan dari saya tentang khalifah yang ketiga yang bernama Utsman bin Affan. Untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan di minggu-minggu yang akan datang. Tapi nanti kamu mengerjakan tugas untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini halaman 147 1 sampai 5. Untuk itu anak-anakku, apabila penjelasan dari saya kurang jelas, bisa kamu buka di buku kamu Sejarah Kebudayaan Islam halaman 139, itu dibaca sampai 147. Dan semoga bisa mengerjakan soal-soal dari saya, dan semoga kamu bisa mengambil ibrah dari pembelajaran Khalifah Utsman bin Affan. Untuk hari ini cukup pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.